Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salam ya? Oke, kembali lagi ya di sini ya, di channel saya atau bukan channel sih sebenarnya. Enggak sih, ini cuma ya biasalah obrolan obrolan tentang apa namanya algoritma dasar ya. Kita akan bahas tentang ini ya, algoritma dasar bagian 2 ya. Kemarin ini kita sudah bahas tentang algoritma dasar bagian 1 dan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang em, ini ya, apa namanya? Hmm, ini ya, yaitu kuliah online dengan saya ya. Hiatus dulu ya. Oke, kita masuk ya ke pembahasannya. Oke, di PowerPoint ini yaitu pengantar algoritma ya. Algoritma bagian oke, algoritma bagian 2. Ini masih itu ya, masih sama ya dengan yang kemarin tuh, yaitu algoritma dasar ya. Tapi ini cuma ya bagian-bagiannya aja ya. Karena memang kemarin tuh kurang, maka ya udah disesuaikan aja. Mana 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 mana. Oh, nggak muncul ya. Oke, berarti saya matikan aja dulu. Kemudian bukan. Display capture. Ini ya. Ini saya display settingnya saya rubah ke swipe. Oh, kok swipe ini sih? Swipe ini. Oke. Saya pindah ke situ. Dan display capture-nya kita rubah ke ini. Oh, keliru. Ini ya. Oke, kita masuk ke ini ya, pengantar algoritma bagian 1 ya. Oh, bagian 1, bagian 2 ya. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas tentang analogi ya. Yaitu yang pertama adalah masalah ya. Saat kita ngebuat sebuah algoritma, hal yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah kita harus punya yang namanya masalah ya. Ketika kita sudah punya masalah, eh, itu ya, kalau ingin ngebuat algoritma jangan jangan ngebuat algoritma tanpa ada masalah ya. Kalau memang kalian nggak punya masalah, kalian bisa cari contoh sebuah masalah ya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu untuk ngebuat sebuah algoritma, kita harus lihat dulu ya, yaitu apa masalahnya itu apa. Masalah itu dipakai sebagai pedoman untuk kita ngebuat sebuah program. Yang ketiga adalah program yang kita tadi buat tadi, yang kita pakai, maksudnya pedoman tadi kita buat sebagai program komputer itu harus sesuai dengan pedoman yang kita buat di masalah kedua. Setelah itu, yang keempat adalah solusi. Nah, solusinya itu akan tercapai ya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus ngebuat sebuah masalah, kita harus ngebuat eh, masalahnya itu apa. Ada nggak masalahnya? Kalau nggak ada, maka kalian cari cari masalah yang memang bisa diselesaikan. Kemudian kita harus ngebuat sebuah pedoman pembuatan program. Yang ketiga, kita ngebuat sebuah program yang sesuai dengan pedoman tadi. Yang keempat, solusi yang kita berikan itu akan tercapai. Nah, kita lanjut ke cara mendeskripsikan masalah, yaitu yang pertama kita harus menjabarkan masalahnya itu apa. Kemudian setelah kita menjabarkan masalah tersebut, kita harus merincikan masalah tersebut dan membuat sarana interaksi antara manusia dan juga komputer. Nah, bagaimana sih caranya ngebuat sebuah program komputer? Yang pertama kita harus bentuk urutan masalah terlebih dahulu. Kemudian kita harus menentukan bahasa apa yang akan kita pakai, bahasa pemrograman ya. Dan konsep di mesinnya itu gimana? Interaksi antara manusia dan mesinnya itu gimana? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah penyusunan aspek logika dari suatu pemecahan masalah itu harus dibuat terlebih dahulu ya. Kita harus melihatnya, kita harus tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan dipakai ya. Jadi kita harus nyusun dulu aspek logika dari suatu masalah ya tersebutnya. Kemudian kita harus mengurutkan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan.
sistematis dari strategi pemecahan masalah tersebut untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang kita kerjakan dan membawa ke tujuannya. Urutan logika atau langkah kerja tersebut itu dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita lanjut ke notasi algoritma. Nah, algoritma itu ada tiga ya. Yang pertama adalah untaian kalimat deskriptif, kemudian flowchart, yang terakhir adalah pseudocode. Nah, kita lanjut ke notasi kalimat deskriptif. Nah, notasi kalimat deskriptif ini adalah sebuah cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat dengan bahasa yang jelas. Nah, bahasa yang dipakai adalah baku dan mudah dipahami. Hampir sama dengan prosedural teks ya, maksudnya prosedur teks ya, maksudnya teks maksudnya langkah-langkah gitu. Kemudian tips untuk membuat kalimat deskriptif. Bahasanya harus baku, mudah dimengerti, dan berkoresponden dengan notasi pemrograman. Contoh di kehidupan nyata, kita mau ngebuat sebuah mie ya, maka kita harus memanaskan air dulu, kemudian memasukkan minyak ke dalam wadah yang tadi kita panaskan. Kemudian setelah matang, minyak ditiriskan, kemudian dicampurkan dengan bumbu yang telah disediakannya. Nah, seperti itu ya. Ini cara ngebikin mie ya. Nah, seperti itu. Untaian kalimat deskriptif. Kemudian contoh program. Nah, contohnya kita punya program persegi panjang, menghitung luas atau keliling ya. Kalau ketika kita ngebikin algoritmanya, maka yang pertama harus ada masukan atau inputan nilai panjang dan lebar persegi panjang. Kemudian kita menambahkan rumusnya, hitung luas persegi panjang dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Nanti kita harus menampilkan hasil luasnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau keliling atau kita mau hitung yang lainnya, maksudnya eh, keliling persegi atau lingkaran atau segitiga. Nah, sekarang ini gimana kalau mau ngebuat seperti ini? Nah, itu bisa kalian pikirkan lah caranya. Kemudian ini ya, flowchart. Kita masuk ke flowchart. Nah, flowchart sendiri adalah sebuah cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol diagram alir. Nah, flowchart itu dalam perancangannya sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya, atau pasti. Hal ini didasari pada bahkan alir itu adalah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan yang nanti diterjemahkan ke dalam komputer. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh kita bisa kembali lagi contoh program hitung persegi panjang. Nah, ini bisa kalian cari atau ini saya coba carikan aja ya. Nggak ada internet. Oke, bentar ya. Saya stop dulu. Oke ya, lanjut ya. Oke, bisa kita pindah ke primary monitor. Oke, di sini kita akan cari yang namanya flowchart untuk menghitung apa luas persegi panjang. Kita bisa carilah di internet, banyak kok contohnya. Nah, ini kan banyak ya. Contoh ini kita yang pertama adalah start atau mulai, kemudian kita harus input atau masukkan nilai panjang dan lebar. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu hitung luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan hasilnya atau show luas persegi panjang. Kemudian n selesai. Seperti itu ya. Hmm. Kok kecil ya?
Hmm, banyak ya orang-orang yang pakai apa, pakai contoh ya. Tapi ya seperti inilah contohnya untuk ngebuat sebuah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, berarti kita bisa masuk lagi ya. Kita bisa masuk lagi. Ini saya pindah aja ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya tadi ya. Loh, gini. Oke, ini ya. Nah, contoh ilustrasi deklarasi variabel. Nah, variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan nilai. Itu adalah variabel ya. Kemudian tips untuk menggunakan flowchart. Yang pertama adalah kita harus ngepilih bahasa. Kita bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Terus harus gunain yang namanya bahasanya harus baku dan kita harus memasukkan kalimatnya di dalam sebuah simbol. Nah, untuk simbol-simbolnya itu banyak ya di internetnya. Kalian bisa cari sendirilah simbolnya itu. Dan ada beberapa orang yang simbolnya itu rada aneh-aneh ya. Yang nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kalian bisa pelajari lah simbol-simbolnya. Kemudian lanjut ke pseudocode. Nah, pengertiannya yaitu langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Ciri-ciri dari pseudocode adalah pola bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang tidak ada standar aturannya. Contoh pseudocode. Nah, contoh dari pseudocode sendiri, hmm, contoh pseudocode dalam kehidupan sehari-hari lah. Kita cari aja di internet. Hmm, mana ya? Pseudocode. Sebenarnya pseudocode itu cuma apa? Cuma informasi di awal apa namanya? Kayak gini lah, Visual Studio. Saya buka Visual Studio dulu ya. Inilah saya perlihatkan proyek saya lah, nggak apa. Bentar ya. Oke, masuk ya. Contoh, nah ini adalah pseudocode. Nah ini ya, yang ada apa? Tanda apa ya? Slash kemudian bintang. Nah, seterusnya ini adalah pseudocode yang gunanya itu sebagai penanda bahwa apa sih yang saya buat di bawah ini, kode untuk apa sih gunanya. Nah, itulah pseudocode. Oke ya, jadi itu ya pseudocode-nya. Ini ya contoh itu tadi ya contoh pseudocode. Nah, bagusan mana dan kapan digunakan. Nah, tinggal pilih aja. Kalau kalian kepinginnya cepat, saya lebih suka pakai pseudocode. Tapi kalau kalian ingin menerjemahkannya lebih apa namanya terdokumentasi, kalian bisa pakai teks deskriptif atau kalian bisa coba aja yang lebih simpel dan lebih bisa terarah seperti tadi ya apa namanya flowchart. Nah, seperti itu. Kalian tinggal pilih aja lah. Kalian mau pakai apa terserah karena kan yang membuat kodenya berhasil adalah ya kalian sendiri kan. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian selesai ya, selesai ya. Oke, jadi ini ya cukup ya untuk masalah tentang algoritma dasar bagian 2 ya. Seperti itu ya. Oke, jadi pembahasannya cukup singkat ya. Algoritma dasar bagian 2 ya. Nggak terlalu ribet-ribet.
Oke, terima kasih.